Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang implementasi ERP era Jayapon. Di sini ada anggotanya, yang pertama ada Silvi Aprilianti dengan NIM akhir 1302. Selanjutnya saya sendiri Amelia Putri dengan NIM akhir 1313. Baik, sebelumnya ya, yang pertama yaitu ada latar belakang. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang perusahaan Era Jayapon. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri elektronik. Salah satu perusahaan menonjol dalam sektor ini di Indonesia adalah Era Jayapon. Sejak didirikan pada tahun 1996, Era Jaya telah bertransformasi dari distributor lokal menjadi salah satu pemimpin pasar dalam penjualan perangkat telekomunikasi, dan elektronik. Era Jaya tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Hal ini mencakup perbaikan, pemeliharaan, dan dukungan teknis yang semakin meningkat kepercayaan pelanggan. Dalam upaya untuk tetap relevan, perusahaan ini terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan beradaptasi dengan tren pasar. Presentasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi latar belakang El Jayapon, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesannya, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam industri yang terus berubah. Dengan demikian, diharapkan dengan presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pasar elektronik di Indonesia. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk proses bisnis pada perusahaan Era Jayapon. Yang kedua, bagaimana masalah atau kelemahan yang dihadapi oleh Era Jayapon. Yang ketiga, bagaimana tahapan implementasi ERP yang diterapkan oleh Era Jayapon. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk proses bisnis pada perusahaan Era Jayapon. Yang kedua, untuk mengetahui masalah atau kelemahan yang dihadapi oleh Era Jayapon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tahapan implementasi ERP yang diterapkan oleh Era Jayapon. Profil perusahaan. Didirikan pada tahun 1996, PT Era Jaya telah tumbuh bukan hanya sebagai perusahaan importir, distributir, perdagangan retail peralatan telekomunikasi seluruh terbesar yang terintegrasi di Indonesia. Saat ini, Era Jaya menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, SIM card, voucher isi ulang operator jaringan seluler, aksesoris, perangkat Internet of Things, slot, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk Track for Track dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerja sama dengan perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia. Selanjutnya akan lanjutkan lagi. Selanjutnya ada pembahasan proses bisnis utama Era Jayapon. Yang pertama ada pengadaan produk. Era Jaya mengelola hubungan dengan produsen dan distributor, memastikan ketersediaan produk terbaru. Proses ini mencakup negosiasi harga, pengaturan stok, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua ada penjualan. Penjualan dilakukan melalui toko fisik dan platform online. Strategi pemasaran yang kuat, termasuk promosi diskon, digunakan untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada layanan pelanggan. Era Jaya menawarkan layanan purna jual, termasuk perbaikan dan dukungan teknis, dan tim layanan pelanggan bertugas untuk menangani keluhan dan memberikan solusi yang memuaskan. Yang terakhir ada manajemen inventaris, yaitu mengelola inventaris yang efisien untuk memastikan produk tersedia sesuai permintaan dan meminimalkan risiko kelebihan stok. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Masalah atau kelemahan yang dihadapi dalam proses bisnis. Meskipun era Jayapon telah meraih kesuksesan, terdapat beberapa masalah dan kelemahan dalam proses bisnis yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang pertama adalah ketergantungan pada pemasok, dua persaingan yang ketat, tiga manajemen stok, empat layanan pelanggan, juga yang terakhir ada adaptasi teknologi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada mode ODU yang dipilih serta alasan pemilihannya. Yang pertama ada mode inventory management, yaitu fungsi mode ini membantu dalam pengelolaan stok barang termasuk pemantauan tingkat inventaris, pengaturan lokal, penyimpanan dengan manajemen inventaris efisiensi. Era Jaya dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan serta memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan. Yang kedua ada mode sales management. Manfaatnya dengan penggunaan mode ini, Era Jaya dapat meningkatkan proses penjualan, melacak peluang, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk promosi dan diskon. Yang ketiga ada mode customer relationship management atau CRM. Manfaatnya dengan
Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, Era Jaya dapat meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi keluhan terkait layanan pernah jual. Yang keempat, yaitu ada mode accounting. Manfaatnya dengan sistem akuntansi yang terintegrasi, Era Jaya dapat memantau kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat. Untuk integrasi modul dalam proses bisnis Era Jaya Pon, yang pertama ada proses pengadaan. Inventory Management memberikan data real time tentang tingkat stok yang membantu tim pengadaan dalam menentukan produk yang perlu dipesan dan dari pemasok. Yang kedua ada proses penjualan. Sales Management menggunakan informasi dari Inventory Management untuk memastikan bahwa produk yang dijual tersedia. Data penjualan yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk menganalisis tren dan permintaan pasar. Yang ketiga ada layanan pelanggan. CRM terintegrasi dengan sales manajemen untuk memantau interaksi dengan pelanggan, membantu tim layanan pelanggan, dan menangani keluhan dan memberikan solusi yang tepat. Yang keempat ada pengelolaan keuangan. Accounting terhubung dengan sales manajemen untuk memproses transaksi penjualan, serta dengan inventory manajemen untuk menghitung biaya barang yang dijual. Informasi keuangan yang diperoleh membantu Era Jaya dalam membuat keputusan bisnis yang berbasis data. Dengan integrasi modul-modul ini, Era Jaya pun dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi masalah yang ada, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada sebelum dan sesuai penerapan IRP. Alur proses sebelum IRP itu yang pertama ada penjualan, dalamnya ada pelanggan melakukan pesanan secara manual via telepon atau email. Yang kedua ada tim penjual mencatat pesanan di buku atau spreadsheet. Yang ketiga ada informasi penjualan tidak langsung tersinkron dengan inventaris. Yang kedua ada manajemen stok, di dalamnya ada stok diperbaharui secara manual setelah penjualan selesai. Dan yang kedua ada resiko kesalahan atau keterlambatan dalam pelacakan stok. Yang terakhir ada pelaporan keuangan, di dalamnya ada faktur dibuat secara terpisah menggunakan software terpisah atau secara manual. Yang terakhir ada pelaporan, memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Selanjutnya, sebelum dan setelah penerapan ERP. Alur proses setelah ERP, penjualan modul sales pelanggan, memesan melalui sistem berbasis ERP. Pelanggan otomatis tersinkron dengan modul inventaris untuk mencetak kesediaan stok. Yang kedua ada manajemen stok modul inventory. Yang pertama, stok diperbarui secara otomatis setiap kali ada transaksi penjualan atau pembelian. Dua, data stok terpusat dan akurat. Yang ketiga, pelaporan keuangan atau modul accounting. Faktur dibuat otomatis saat pesanan diselesaikan. Yang kedua, pelaporan pendapatan langsung tersedia tanpa perlu proses manual. Yang keempat, ada kolaborasi antar modul. Yang pertama, modul sales, inventory, accounting terintegrasi sehingga mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Di sini ada terdapat diagram flow sebelum dan sesudah. Yang sebelum ada pesanan manual, pembaruan stok manual, pelaporan keuangan manual, dan sesudah ada IRP, pesanan melalui IRP, modul sales, sinkronisasi otomatis, stok otomatis tersinkron, modul inventory, dan yang terakhir data real time, faktur dan laporan keuangan otomatis. Fitur utama dari tiap modul yang digunakan di era Jaya Pohon. Yang pertama ada modul inventory, memungkinkan pemantauan real time terhadap tingkat inventaris, membantu menghindari kelebihan atau kekurangan produk, mengelola lokasi menyimpan barang untuk efisiensi dalam pengambilan dan pengiriman, mengotomatiskan proses penerimaan dan pengiriman barang, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Yang kedua, modul sales management, memfasilitasi pembuatan penawaran yang dapat disesuaikan untuk pelanggan, memudahkan transisi dari penawaran ke pesanan penjual, mengurangi langkah manual, memungkinkan pemantau peluang penjualan dan efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, modul Customer Relationship Management, mencatat semua interaksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih baik, mengelola prospek penjualan, dan memantau perkembangan hingga menjadi pelanggan, mengumpulkan data tentang kepuasan pelanggan untuk meningkatkan layanan. Yang keempat, modul Accounting, menghasilkan faktur secara otomatis berdasarkan transaksi penjualan, memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat, penyediaan laporan keuangan yang komprehensif dan real time untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada hasil dan manfaat implementasi. Yang pertama, ada penghematan waktu dengan fitur otomatis di mode-mode seperti sales management dan inventory. Banyak proses manual yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, ada pengurangan kesalahan dengan pengintegrasian modul-modul. Data yang diinput hanya perlu dilakukan sekali dan dapat digunakan di seluruh sistem, mengurangi resiko kesalahan perinputan data yang umum terjadi dalam sistem manual. Yang keempat ada peningkatan integrasi dengan menggunakan satu platform untuk semua fungsi bisnis, modul sales, inventory, CRM, dan accounting saling terhubung dengan baik
Misalnya ada data penjualan secara langsung, mempengaruhi stok barang dan laporan keuangan. Memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja bisnis. Yang terakhir ada kemudahan pelaporan dengan ERP-UDU, kemungkinan Jaya menghasilkan laporan secara otomatis dan real time. Staf dapat dengan mudah mengakses laporan penjualan, inventaris, dan keuangan yang terkini tanpa harus mengumpulkan data secara manual. Baik, sekian dari kami presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.